Halo para juragan semua, kembali lagi di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah peralatan perekam CCTV atau DVR. Jadi kalau kita menggunakan CCTV yang bukan baby cam ya, kita biasanya membutuhkan DVR ini untuk media perekamannya. Nanti di dalam DVR ini juga akan ada disknya. Jadi nanti media untuk merekam dan menyimpannya ada di dalam DVR ini. Dan sebelum kita ulas, akan kita unboxing dulu. Dan saya ingatkan untuk agan-agan semuanya, jangan lupa subscribe channel ini agar kita semakin semangat untuk membahas peralatan-peralatan yang ada di sekitar kita. Oke, yang akan kita bahas hari ini adalah dari satu buah brand, yaitu Hilux ya. Jadi untuk DVR ini ada banyak sekali brand. Ada Hilux, ada SPC, ada Dahua, ada Aftec, ada Hikvision. Dan Hilux ini adalah versi ekonomisnya dari brand Hikvision ya. Untuk resolusinya sendiri juga bervariasi ya, dari mulai 2 megapiksel, kemudian ada yang 4 megapiksel, ada yang 5, ada yang 8 megapiksel. Dan ini sendiri untuk megapiksel sendiri ini nanti disesuaikan dengan kebutuhannya dari agan-agan semuanya. Misalkan agan-agan punya kameranya yang 2 megapiksel, itu sebenarnya sudah cukup ya menggunakan DVR yang 2 megapiksel. Tapi apabila jangka panjang atau ke depan agan-agan punya bayangan untuk mengupgrade kamera CCTV, maka saran dari kita agan-agan untuk membeli DVR-nya nanti yang resolusinya lebih tinggi. Jadi nanti saat pengen upgrade kamera ke resolusi yang lebih tinggi, agan-agan tidak perlu lagi untuk mengganti DVR-nya, tinggal nanti upgrade di kameranya saja. Kemudian apa sih bedanya antara yang 2 megapiksel, 4 megapiksel sama 8 megapiksel? Jadi tentu saja seperti halnya di kamera HP ya. Jadi semakin tinggi megapiksel nanti gambarnya akan semakin tajam. Tetapi tentu saja harganya juga semakin tinggi ya kan ya. Semakin tinggi megapikselnya harganya juga semakin tinggi. Kemudian selain dari megapiksel, nanti juga ada beberapa pilihan, yaitu adalah di jumlah channelnya ya. Paling sedikit itu ada 4 channel, kemudian ada yang 8 channel, kemudian juga ada yang 16 channel. Untuk harganya sendiri ini menyesuaikan dengan jumlah channel serta megapiksel dari DVR yang akan kita beli. Semakin tinggi megapiksel dan juga semakin banyak channelnya, harganya akan semakin tinggi. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah produknya Hilux dengan jumlah channelnya adalah 4 channel. Kemudian untuk kemampuan resolusinya ini adalah 4 megapiksel. Untuk harganya sendiri ini kisaran 600 sampai 700 ribu. Kira-kira apa yang akan menjadi kelebihan dari brand ini? Makanya jangan lupa untuk saksikan video ini sampai akhir, karena nanti di akhir video akan ada kesimpulan yang akan menambah referensi buat agan semua. Apakah tetap akan membeli produk ini atau akan membeli produk dari brand lain? Sebelumnya sudah kita unboxing ya kan dari produk ini. Untuk kardusnya sendiri ini ciri khas dari brand Hilux ya, berwarna biru. Kemudian ada keterangan mereknya ya, Turbo HD CCTV Hilux. Oke, dari samping. Kemudian ada spesifikasi dari produk dan juga ada serial number ya, kita blur karena untuk serial number ini akan bisa digunakan untuk mengakses DVR ini dari jarak jauh. Oke, kita buka saja kan untuk kita lihat kira-kira kita dapat apa saja dari paket pembelian untuk DVR ini. Untuk pengemasannya sendiri cukup aman ya, karena di dalam ini ada styrofoam ya atau gabusnya untuk menyangga DVR ini agar tidak tergoncang atau terkena benturan. Kemudian ini dia yang kita dapatkan. Yang pertama ada mouse ya, mouse standar ya, kualitasnya standar. Kemudian ada kabel untuk SATA atau harddisknya. Kemudian untuk kabel power ya, power dari harddisk.
Kemudian juga ada tentu saja power supply dan juga ada baut ya untuk memasang harddisk. Dan harddisk ini belum include ya kan ya, harus dibeli sendiri. Jadi untuk pembelian DVR tidak ada harddisknya. Ini dia untuk power supply-nya 2 ampere ya, 12 volt. Ada apa lagi? Oh ini konektor BNC, ini bukan ya, ini saya order sendiri ya. Jadi untuk BNC ini bukan dari paket pembelian. Oke, ini dia untuk DVR-nya. Kemudian ini untuk penampakannya kan, 4 channel. Untuk portnya ada port input, kemudian ada LAN, ada audio, HDMI dan sebagainya. Kemudian ini di bawahnya juga ada keterangan mengenai spesifikasi produk ya. Oke kan, kita lihat ini dia yang kita dapatkan dari dalam paket pembelian ya. Pertama ada DVR-nya, kemudian juga ada power supply, ada mouse, ada kabel untuk harddisk ya, kabel SATA dan juga kabel power, serta baut untuk pemasangan dari harddisk. Dan harddisk ini belum termasuk ya kan ya, jadi harddisk harus dibeli secara terpisah. Oke, selanjutnya akan kita coba pasang dulu ya kan untuk harddisknya. Ini harddisk saya lepas dari DVR lama saya. Untuk memasang harddisknya sendiri, agan-agan cukup membuka baut ya, dari 2 yang di samping, kemudian 2 ada di bagian belakang. Selanjutnya untuk harddisk tinggal kita pasangkan sesuai dengan lubang-lubang baut yang sudah ditentukan di dalam casing dari DVR ini. Oke, kalau sudah terpasang, kemudian kita pasang untuk kabel power dan juga kabel dari SATA-nya. Kalau sudah, selanjutnya kita tutup untuk casingnya. Selanjutnya akan kita coba nyalakan, kemudian akan kita coba setting untuk di DVR-nya ini, dan juga akan kita koneksikan dengan handphone ya, untuk kita bisa pantau dari jarak jauh.